Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait mata kuliah Hukum dan HAM dengan topik hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Konsep hak asasi manusia menurut beberapa ahli, pertama John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang langsung diberikan dari Tuhan kepada manusia, karena manusia merupakan ciptaan Tuhan yang terkait dengan hak odrati. Oleh karena itu, tidak ada satupun kekuasaan di dunia yang dapat mencabut hak tersebut. Kemudian menurut ahli Jan Matterson, ia merupakan salah seorang anggota Komisi Tinggi PBB. Menurutnya, hak asasi manusia merupakan hak-hak yang ada di setiap diri manusia. Tanpanya, maka manusia mustahil hidup sebagai seorang manusia. Kemudian menurut Miriam Budiarjo, menurutnya hak asasi manusia merupakan kepemilikan setiap orang yang ada sejak ia lahir di dunia. Hak ini bersifat universal. Hak tersebut tidak bisa diperlakukan dan hak tersebut harus diperlakukan dengan cara non-diskriminasi. Kemudian konsep hak asasi manusia selanjutnya itu terkait dengan dalam konteks undang-undang di Indonesia atau konteks nasional. Konsep hak asasi manusia dengan tegas diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Jadi undang-undang ini pasal dalam undang-undang ini memberikan definisi mengenai apa itu hak asasi manusia. Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Konsep HAM dalam konteks nasional secara filosofis sebenarnya sudah terkandung di dalam Dasar Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, tanpa kita sadari, nilai-nilai hak asasi manusia ini merupakan nilai-nilai yang juga merupakan nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pertama, prinsip-prinsip hak asasi manusia ini terkait dengan prinsip kesetaraan, prinsip yang menekankan pada setiap manusia itu terlahir bebas dan memiliki kesetaraan atau sama. Kedua, prinsip ini mensyaratkan adanya perlakuan, masih selanjutan dari poin pertama. Prinsip kesetaraan ini masih mensyaratkan adanya perlakuan setara, di mana pada situasi yang sama, seseorang harus diperlakukan sama, bila potensi mereka antar individu ini adalah sama, dan pada situasi berbeda dapat diperlakukan beda bila potensi yang dimiliki antara dua individu atau lebih dari beberapa individu ini mempunyai perbedaan-perbedaan. Kondisi seseorang yang dapat diperlakukan berbeda di sini maksudnya adalah diperlukan adanya tindakan afirmatif yang dalam bentuk diskriminasi positif yang mengizinkan negara untuk memberikan perlakuan lebih dalam ukuran-ukuran tertentu kepada seseorang atau kelompok orang untuk mencapai kesetaraan itu dengan pertimbangan adanya ketimpangan potensi yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Oleh karena itu perlu adanya bantuan-bantuan afirmatif supaya tercapainya kesetaraan dengan kelompok-kelompok yang dominan lebih baik kondisi potensinya. Kemudian kedua, prinsip non-diskriminasi. Pelarangan terhadap segala bentuk diskriminasi. Diskriminasi ini masih bagian dari kesetaraan. Jadi prinsip non-diskriminasi masih terkait dengan prinsip kesetaraan tersebut yang sudah saya sebutkan di depan. Diskriminasi merupakan kesenjangan pembedaan terhadap perlakuan yang seharusnya sama atau setara pada setiap manusia. Macam-macam diskriminasi itu ada dua bentuk. Satu, diskriminasi langsung, seseorang yang langsung diperlakukan berbeda, ada tindakan yang diskriminasi yang dilakukan secara langsung. Diskriminasi tidak langsung ada seperti adanya dampak pemberlakuan peraturan perundang-undang yang menimbulkan diskriminasi dalam implementasinya, meskipun penyusun atau pembentuk undang-undang tidak punya niat untuk melakukan diskriminasi tersebut. Kemudian
kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Ini merupakan bagian dari prinsip-prinsip hak asasi manusia. Merujuk pada ketentuan HAM internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan setiap individu. Ya, nanti kemudian negara memiliki kewajiban positif untuk ikut berperan atau terlibat langsung untuk menjamin perlindungan dan memastikan terpenuhinya hak dan kebebasan setiap individu bagian dari warga negaranya. Namun demikian, untuk beberapa hak negara diperkenankan untuk memberikan pembatasan-pembatasan dalam ukuran-ukuran tertentu. Jadi ada aturan-aturan yang memberikan ukuran-ukuran tertentu bahwa pembatasan itu bisa dilakukan, seperti jika kebebasan itu berdampak terhadap ancaman, keamanan, dan kedaulatan negara, serta kepentingan yang lebih luas yang perlu dilindungi. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan-tindakan yang bersifat derogasi atau pembatasan hak. Oke, pasti adik-adik semua akan menanyakan apa itu derogasi. Derogasi itu merupakan tindakan pengecualian yakni mekanisme di mana suatu negara dapat menyimpangi tanggung jawabnya secara hukum karena situasi dan kondisi yang darurat. Alasan derogasi ini alasan yang boleh digunakan untuk alasan yang bisa digunakan dipakai untuk membuat derogasi pembatasan adalah adanya suatu keadaan darurat yang penting dan mengancam kelanjutan hidup suatu negara dalam bentuk keamanan nasional dan akan berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa. Seperti seperti implementasinya adalah pembentukan undang-undang terorisme, penahanan agresor, atau sipil bersenjata. Jadi ini terkait dengan beberapa hal yang bisa menafikan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan terhadap kebebasan manusia. Kemudian subjek hukum hak asasi manusia ada aktor negara, pemangku kewajiban, aktor non-negara, pemangku kewajiban. Jadi aktor negara ini seperti perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan yang mempunyai modal dan kekuatan, dia bisa menyewa aparat keamanan, dia bisa memiliki aparat keamanan, dan dia juga bisa mengintervensi sebuah kekuasaan, baik lokal maupun nasional, terkait dengan berbagai kebijakan-kebijakan, penyusunan pembentukan kebijakan-kebijakan yang berrelevansi terhadap perlindungan kepentingan bisnis mereka. Kemudian kelompok bersenjata. Jadi kelompok bersenjata ini juga bisa dia kategorikan sebagai subjek hukum aktor non-negara pemangku kewajiban karena dalam entitas internasional berkembang sebuah pemikiran terkait dengan kedudukan kelompok bersenjata sebagai subjek hukum HAM internasional. Hal ini dilandasi dalam konteks konflik bersenjata antara satu negara dengan antara satu negara berhadapan dengan kelompok sipil bersenjata yang dapat dikategorikan sebagai pihak yang setara dengan negara karena mereka cenderung mempunyai kekuatan persenjataan dan seperti pasukan bersenjata. Dengan demikian kelompok ini memiliki potensi sebagai pelaku pelanggar HAM hak asasi manusia. Kemudian subjek hukum aktor non-negara atau individu pemangku ini ada kesalahan sebagai pemangku hak ya selanjut subjek hukum aktor non-negara individu sebagai pemangku tanggung jawab. Ini terkait dengan pertanggungjawaban komando ya. Individu dalam mekanisme penegakan HAM internasional meletakkan individu sebagai subjek hukum. Jadi individu bisa dikategorikan sebagai subjek hukum pelaku pelanggar HAM. Dia mempunyai dibebankan sebagai pemangku tanggung jawab HAM. Hal ini diperkenalkan melalui konsep individual criminal responsibility serta konsep common responsibility. Berdasarkan statuta internasional tentang Criminal Tribunal for Former Yugoslavia atau ICTY. Dalam konsep individual criminal responsibility menegaskan bahwa mereka yang dianggap bertanggung jawab pidana secara individu tidak hanya orang yang melakukan tindak kejahatan saja, tapi individu yang memerintahkan terjadinya tindakan kejahatan tersebut. Atau dalam konsep common responsibility. Konsep tersebut pertama kali diperkenalkan dalam Pengadilan Internasional Nuremberg dan Tokyo yang mengadili pelaku-pelaku penjahat perang dunia kedua. Kemudian aktor negara pemangku hak atau right holder. Ini selain subjek HAM sebagai pemangku kewajiban atau tanggung jawab pemenuhan HAM,
perlindungan HAM, pemilik hak juga dianggap sebagai subjek hukum dalam hukum hak asasi manusia internasional. Aktor non-negara pemangku hak di sini merupakan individu dan kelompok-kelompok individu seperti masyarakat adat, pengungsi, dan penduduk minoritas yang dikategorikan kelompok rentan yang mereka mempunyai potensi besar untuk mengalami pelanggaran HAM. Oke,